Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Tafidatul Ilmi dengan nomor NIM 20204010104 dari kelas A2 semester 6 mata kuliah Filsafat Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan makna hukum dalam hidup dan kehidupan. Menurut saya, hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Hukum berisi seperangkat aturan-aturan. Menurut saya, hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Hukum berisi seperangkat aturan-aturan. Lahirnya hukum adalah untuk kepastian. Kepastian ada agar ditaati oleh masyarakat luas. Lahirnya hukum adalah untuk kepastian. Kepastian ada agar ditaati oleh masyarakat luas. Untuk mewujudkan kepastian, terlebih dahulu hukum itu diciptakan sebelum perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan. Untuk mewujudkan kepastian, terlebih dahulu hukum itu diciptakan sebelum perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan. Terdapat suatu ungkapan bahwa masyarakat tidak akan dapat hidup tanpa adanya ketertiban dan keteraturan dalam hukum. Dan hukum menjadi instrumen untuk dihasilkannya sebuah kepastian. Terdapat suatu ungkapan bahwa masyarakat tidak akan dapat hidup tanpa adanya ketertiban dan keteraturan dalam hukum. Dan hukum menjadi instrumen untuk dihasilkannya sebuah kepastian. Kemudian yang nomor 2, saya akan menjelaskan mengenai makna keadilan, kemerdekaan, dan kesejahteraan. Keadilan merupakan cita-cita nasional. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial yang memiliki makna luas dan mendalam. Keadilan merupakan cita-cita nasional. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial yang memiliki makna luas dan mendalam. Keadilan merupakan struktur rohania dalam tatanan hubungan masyarakat. Keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keadilan merupakan struktur rohania dalam tatanan hubungan masyarakat. Keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemerdekaan merupakan keadaan memiliki hak penuh atas kendali dan tanpa campur tangan dari pihak luar. Kemerdekaan juga keadaan di mana suatu bisa bebas, lepas, dan tidak terjajah. Kemerdekaan merupakan keadaan memiliki hak penuh atas kendali dan tanpa campur tangan dari pihak luar. Kemerdekaan juga keadaan di mana suatu bisa bebas, lepas, dan tidak terjajah. Kemerdekaan merupakan keadaan di mana terbebas dari segala bentuk yang menekan, menghimpit, dan menderitakan pikiran, jiwa, dan gerak manusia. Kemerdekaan merupakan keadaan di mana terbebas dari segala bentuk yang menekan, menghimpit, dan menderitakan pikiran, jiwa, dan gerak manusia. Kemudian ada kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan warga negara untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, sosial yang sebaik-baiknya. Kemudian ada kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan warga negara untuk
pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, sosial yang sebaik-baiknya. Baik untuk soal terakhir, keterkaitan hukum dengan keadilan, kemerdekaan, dan kesejahteraan. Hukum merupakan suatu perlindungan akan kepentingan manusia. Hukum membutuhkan suatu cita dasar yang bernama keadilan. Hukum merupakan suatu perlindungan akan kepentingan manusia. Hukum membutuhkan suatu cita dasar yang bernama keadilan. Karena tanpa adanya keadilan, hukum tidak akan berjalan secara efektif sebagai pengatur tata kehidupan masyarakat. Kemerdekaan merupakan keadaan di mana memiliki hak penuh atas kendali. Hukum sebagai batasan agar tidak terjadi penyelewengan. Terciptanya hukum adalah untuk menjaga masyarakat agar dalam menjalankan hak-haknya tidak terjerumus ke dalam batasan-batasan hukum yang acap kali berujung anarkis. Kemerdekaan merupakan keadaan di mana memiliki hak penuh atas kendali. Hukum sebagai batasan agar tidak terjadi penyelewengan. Terciptanya hukum adalah untuk menjaga masyarakat agar dalam menjalankan hak-haknya tidak terjerumus ke dalam batasan-batasan hukum yang acap kali berujung anarkis. Kesejahteraan merupakan rasa keselamatan dan ketentraman lahir dan batin. Tujuan diciptakannya hukum adalah untuk menciptakan kesejahteraan dalam bermasyarakat. Yang selanjutnya pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang tentunya berpihak terhadap masyarakat luas. Kesejahteraan merupakan rasa keselamatan dan ketentraman lahir dan batin. Tujuan diciptakannya hukum adalah untuk menciptakan kesejahteraan dalam bermasyarakat. Yang selanjutnya pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang tentunya berpihak terhadap masyarakat luas. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan harus diciptakan dengan jelas untuk kepentingan masyarakat luas. Hal ini berarti bahwa materi muatan undang-undang haruslah diciptakan sedemikian baik agar tercipta kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan harus diciptakan dengan jelas untuk kepentingan masyarakat luas. Hal ini berarti bahwa materi muatan undang-undang haruslah diciptakan sedemikian baik agar tercipta kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Demikian penjelasan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.